Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdanillah wa syukrillah ala namillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ikhwani, saudaraku dimanapun berada, khususnya siswa-siswi, anak-anak didik dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini. Bersyukurlah kita kepada Allah SWT, kita diberikan kesempatan bertemu kembali kekasih kita, yaitu bulan suci Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, yang mana kita kembali ya untuk menerima pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala langsung, karena di Ramadan ini adalah dengan arti bahasa dalam membakar, dengan istilahnya adalah menahan rasa haus dan lapar. Namun pada intinya adalah pengertian Ramadan adalah membakar hawa nafsu, menahan hawa nafsu kita untuk melaksanakan segala hal-hal yang menghancurkan kita, untuk khususnya menghindari perbuatan yang Allah larang, Rasulullah yang tidak suka, ya, yaitu kemungkaran dan kemaksiatan. Kita perlu cegah dan kita berusaha meninggalkan perkara-perkara yang membawa dampak buruk kepada kita semuanya. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini ya kita bisa meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah SWT dengan terus belajar, mendengarkan nasihat-nasihat dari guru-guru kita, orang tua kita, ya, yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Baik ikhwani, saudaraku yang sama-sama dirahmati dan mudah-mudahan diampuni segala dosa kita, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan Al-Fakir yang telah diberikan kesempatan oleh panitia pelaksanaan atau pemberian materi kultum di bulan suci Ramadan ini, khususnya saya ucapkan terima kasih, syukuran jazakumullah kepada pengurus Agfai dan MGMP PAI. Mudah-mudahan kita semuanya, kita doakan ya para pengurus Agfai, MGMP, PAI dimanapun berada, ya, selalu diberikan kesehatan walafiat, panjang umur barokah, istiqomah dalam berbuat kebaikan dan bermanfaat, dan dibalas dengan berlipat ganda pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ikhwani saudaraku, kesempatan kultum ini adalah materinya yaitu khusyuk kepadamu ya Allah. Nah, ini berhubungan dengan atau perintah Allah SWT ya di dalam surat Al-Mu'minun. Saya bacakan ayat 1 dan 2 ya supaya kita lebih paham ya. Yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallah, yang artinya wa amin muradi, aku berlindung pada Allah daripada syaitan terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, Maha benar Allah. Allah telah menyampaikan ini, bahwasanya orang yang beriman akan sukses, akan berhasil, akan merdeka dengan salah satunya adalah ketika sholatnya dia khusyuk. Apa pengertian khusyuk? Kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, khusyuk adalah fokuskan hati kita hanya kepada Allah SWT, tidak terganggu dengan urusan duniawi. Maka di sini ketika sholat, dari takbir sampai salam Allahu Akbar, niatkan kita khusyuk, fokus hati kita, komunikasi dengan Allah SWT. Jangan sampai terganggu oleh duniawi yang kebanyakan kita terkadang dibawa-bawa kunci motor, HP, jemuran ketika sholat, ya, lupa naruh dan sebagainya. Ini adalah merupakan gangguan dari kehusuan kita.
Kemudian khusyuk menurut salah satu ulama yang lainnya adalah Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang berkata bahwa khusyuk adalah ruhnya sholat. Maka apabila sholat tidak khusyuk, maka sholat itu akan sia-sia dan tidak bermakna apapun. Karena kembali sholat tujuannya adalah ya secara bahasa adalah berdoa kepada Allah, memohon ampunan dosa kepada Allah. Dan dipertegas kembali dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya adalah bacalah kitab Al-Quran telah diwahyukan kepadamu Muhammad SAW dan laksanakan sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dan ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi jelas khusyuk, kita belajar khusyuk, kita terapkan ya bagaimana cara membaca dengan Al-Quran dengan khusyuk, dengan baik. Tentu salah satunya kita niat terlebih dahulu yang kuat, kemudian berwudu ya untuk membersihkan anggota tubuh kita, kotoran-kotoran batiniah yang tidak terlihat. Inti dari wudu adalah membersihkan kotoran-kotoran yang tidak terlihat di wajah kita yang menjadi selalu munafik, depan orang baik, di belakangnya kita buruk, na'udzubillah. Kita betul-betul hati kita bersihkan, kita khusyuk. Mudah-mudahan kemudian baca Al-Quran pun khusyuk, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa merupakan bagian dari sifat setan, al-ajalatu minasyaitan. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Mudah-mudahan kita semua bisa khusyuk beribadah kepada Allah SWT, khusyuk dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Jauhi hal-hal yang membatalkan kesempurnaan ibadah puasa kita ini. Kita niatkan hal-hal yang baik di bulan suci Ramadan ini. Kita dengan khusyuk ibadah puasa ya untuk mencegah dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Taala. Itu saja, sekian, terima kasih, syukran, jazakumullah yang telah ikut serta dan mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi, dan kita berusaha menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur dan khusyuk untuk melaksanakan segala rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, syukran, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.